Bayangin deh, setiap petualangan besar itu butuh pemandu kan? Nah, di sini kita bakal kenalan sama dua pemandu yang akan nemenin kamu di sepanjang jalan ini. Kenapa? Soalnya di perjalanan ini, yang nuntun kamu tuh bukan cuma sistem atau kurikulum, tapi manusia, orang-orang yang udah pernah jalan di dunia yang sekarang lagi kamu tuju. Mereka ada buat mastiin cerita kamu nggak melenceng kemana-mana. Oke, coba kita cek posisi kamu sekarang. Kamu mahasiswa Inovasi Digital ITS semester 2. Udah lewat nih fase Innoventure dan Design Thinking. Sekarang lagi di tengah-tengah Lean Startup, manajemen proyek Agile, dan tantangan ide Capstone. Artinya apa? Kamu udah bisa nemuin masalah, bahkan udah mulai membangun solusi. Tapi, disinilah pertanyaan paling pentingnya muncul. Cerita yang lagi kamu bangun itu cukup kuat nggak buat dipercaya sama dunia nyata? Nah, di titik inilah dua pemandu kita masuk ke panggung. Yuk, kita kenalan sama pemandu pertama. Namanya Boy. Anggap aja dia ini semacam penjaga gerbang dari dunia startup yang, ya ampun, serba cepat dan praktis itu. Boy ini datangnya nggak bawa setumpuk teori dari buku ya, nggak. Dia bawa sesuatu yang jauh lebih mahal. Insting dunia nyata yang tajam, langsung dari lapangan. Coba dengerin deh cara dia mikir. Kata Boy, kekuatan cerita itu diukur dari kemampuannya bikin orang lain bertindak. Entah itu investor, partner, atau pengguna pertama. Tujuannya bukan biar kedengaran hebat, tapi biar orang berani ambil keputusan. Dia bakal nantang kamu pakai pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Sebuah ide, mau seinovatif apapun, bisa jadi nggak relevan kalau waktunya nggak pas. Nah, ini ujian realitas dari Boy. Dan ini nih, sentilan paling tajam dari dia yang seringkali paling benar. Di dunia yang penuh distraksi ini, kamu harus bisa nyampein inti cerita kamu secepat mungkin. Kalau nggak, ya udah, perhatian mereka hilang. Selesai. Jadi singkatnya, inilah peran Boy. Dia itu sang penantang. Dia yang bakal nguji cerita kamu biar nggak gampang patah, mastiin semuanya napak di bumi, di realitas bisnis. Dan ngingetin kamu terus, kalau cerita yang bagus itu harus siap diuji kapan aja. Oke, itu tadi Boy. Sekarang, kita geser ke pemandu kedua biar gambaran besarnya makin utuh. Kenalin, ini Ayu. Dia penjaga arah dari sisi yang lain, dunia talenta dan pengembangan diri. Nah, kalau Boy tadi nyari cerita yang siap tempur di pasar, Ayu beda. Dia mencari cerita yang jujur dan konsisten. Fokusnya bukan kesempurnaan, sama sekali bukan, tapi keaslian proses yang kamu lewatin. Ini perspektif yang adem banget kan? Ayu justru ngelihat nilai di dalam proses yang berantakan itu. Di momen kamu bingung, gagal, sampai diskusi alot yang akhirnya ngebentuk kamu dan tim. Coba deh perhatiin, gimana Ayu membaca karakter kamu. Buat dia, cara kamu cerita soal dinamika tim itu bisa nunjukin potensi kepemimpinan kamu. Jauh lebih dalam daripada sekedar pamerin hasil akhir. Ini juga pengingat yang penting banget dari Ayu. Kehebatan sebuah cerita seringkali bukan soal seberapa bombastis kisahnya, tapi seberapa gampang orang lain bisa klik dan percaya sama cerita itu. Jadi, peran Ayu udah jelas banget ya. Dia adalah penjaga keaslian cerita kamu. Dia yang bantu kamu nerjemahin semua proses jatuh bangun itu jadi sebuah nilai. Dan yang paling penting, dia mastiin portofolio kamu itu menceritakan potensi profesional kamu yang sebenarnya. Nah, disinilah dua dunia ini ketemu. Kamu punya Boy, sang penantang, yang fokusnya ke realitas bisnis. Terus ada Ayu, sang penjaga, yang fokusnya ke otentisitas cerita. Gayanya beda banget. Yang satu suka ngeganggu zona nyaman kamu, yang satu lagi ngejaga kejujuran kamu. Tapi tujuannya sama. Sama-sama pengen ngebentuk cerita kamu jadi modal profesional yang benar-benar kuat. Terus gimana caranya mereka bakal mandu kamu di perjalanan ini? Kayak apa sih interaksinya nanti? Yuk kita intip titik-titik temunya. Nanti, waktu Boy banyak nanya dan nantangin kamu, ingat ini ya, pertanyaan-pertanyaan tajamnya itu bukan tanda dia nggak percaya. Justru sebaliknya, itu tanda dia lihat ada potensi di cerita kamu yang perlu digali lagi. Dan sebaliknya, pas Ayu minta kamu buat refleksi, itu adalah cara dia ngelindungin kamu. Dia mau mastiin cerita yang kamu bangun, itu bener-bener suara asli kamu, bukan cuma versi yang kamu pikir orang lain pengen dengar. Nah, sentuhan mereka berdua bakal kamu rasain lewat 4 titik penting ini. Pertama, sebagai mentor. Ini suara langsung dari dunia nyata, tanpa filter. Kedua, di forum. Tempat kita dialog dan pertanyaan-pertanyaan pemantik bakal memicu ide baru. Ketiga, di season, di mana kamu didorong buat nyari makna di balik setiap tantangan. Dan terakhir, lewat scroll. Ini medium biar semua hasil refleksi kamu nggak hilang gitu aja. Oke, kita udah hampir di ujung, dan ada satu hal yang penting banget buat kamu pahami.
semua ini tuh bukan cuma soal nyelesain proyek ya, sama sekali bukan. Ini soal membangun aset kamu yang paling berharga untuk masa depan. Coba deh kita resapi lagi kata-kata Ayu ini. Di dunia yang isinya narasi polesan, kejujuran itu jadi aset yang nilainya awet dan tahan lama. Jadi, inilah intinya. Di sini, cerita yang kamu bangun itu bukan sekedar hiasan atau tugas akhir. Ini adalah fondasi dari modal profesional kamu. Sesuatu yang bakal kamu bawa pas wawancara kerja, pas ngadep investor, atau pas ngebangun tim kamu sendiri nanti. Perjalanan ini pasti akan menantang, bakal ngebentuk kamu, dan pada akhirnya bakal nguatin cerita kamu. Pertanyaannya sekarang tinggal satu, dan simple banget. Jadi, kamu siap?